Bisa dibaca teman-teman judulnya apa? 1, 2, 3. Organisasi bikin capek. Ya. Oke, tanya dulu sama Cristiano. Cristiano, capek nggak ikut OSIS? Capek, capek. Rahel, capek ikut organisasi? Capek. Sam, capek nggak? Capek. Reta, capek? Enggak. Wih, dia yang paling semangat kayaknya teman-teman ya. Oke, organisasi bikin capek. Emang iya Kak Michelle organisasi bikin capek? Oke, nanti kita bakal kupas tuntas organisasi bersama Kak Michelle dan kita bakal sharing-sharing soal organisasi. Oke, boleh next? Oke teman-teman, di sini udah ada yang tahu organisasi itu apa enggak? Sebelum kita masuk ke urgensi kenapa kita perlu bahas terkait organisasi. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu organisasi itu apa? Boleh angkat tangan? Organisasi simple aja kayak apa ya Kak, kayak kepanitiaan gitulah, kepengurusan, boleh. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Oke, ada yang tahu organisasi itu apa? Ya, oke Kak Michelle langsung tunjuk aja ya, karena Kak Michelle tadi sudah bilang di awal kita sore hari ini komunikasinya 2 arah. Oke, Kak Michelle mau tanya ke, ya, langsung mengalihkan pandangan semua kayak, jangan lihat aku Kak Michelle, jangan lihat aku Kak Michelle. Oke, Kak Michelle mungkin mau tanya ke Rahel deh, karena kan udah ikut organisasi ya. Organisasi menurut Rahel itu apa? Oke, perkumpulan orang-orang yang mengurusi sebuah acara yang mungkin di dalam lingkup sekolah ataupun tempat lain gitu ya. Oke, boleh Kak Michelle tampung. Mungkin yang cowok 1, Sam deh, kan ikut organisasi. Menurut Samuel, organisasi itu apa? Jago-jago, kamu udah baca ya? PPT ku, ya. Jadi organisasi itu teman-teman benar yang dibilang Rahel maupun Samuel adalah sebuah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, satu visi, satu tujuan untuk mencapainya dan mensukseskan dari apa yang mereka rencanakan di awal. Itu yang namanya organisasi. Nah, kenapa sih kita penting membahas tentang organisasi? Kenapa kok penting Kak Michelle membahas tentang organisasi? Karena menurut pengalaman Kak Michelle teman-teman, ini nggak usah muluk-muluk ya, menurut para ahli, menurut ini itu enggak. Menurut dari pengalaman Kak Michelle sendiri, organisasi itu penting. Organisasi itu bermanfaat. Sekecil apapun organisasi, sekecil apapun kepanitiaan, sekecil apapun acara yang dilaksanakan dan melibatkan beberapa orang saja, itu penting. Event itu jualan risol, event itu paid promote, event itu cuman kayak kegiatannya cuman 2 jam ke depan, itu semuanya penting teman-teman. Organisasi itu penting, bagaimana kita mengikuti organisasi itu penting. Terus urgensi yang kedua, emang ada ya manfaat ikut organisasi? Menurut teman-teman yang udah ikut organisasi OSIS semua ya, pengurus PRBK, menurut kalian ada nggak manfaat dari kalian ikut organisasi? Dari Cristiano deh, menurut Cristiano ada manfaatnya nggak ikut OSIS di SMP? Meningkatkan kepemimpinan, oke, manfaat yang pertama meningkatkan kepemimpinan. Menurut Reta, bikin lebih tanggung jawab. Oke, Dinda kayaknya ikut organisasi pramuka ya di SMA 1, jangan bohong kamu, saya tahu nih. Kalau menurut Dinda, manfaat ikut organisasi apa? Oke, bertanggung jawab dalam kepanitiaan yang sudah diikuti gitu ya. Oke, itu semua nggak salah teman-teman, itu benar. Terus yang ketiga, kayaknya bikin tugasku amburadul deh. Ini Kak Michelle kayaknya lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang ikut organisasi ya. Bener nggak? Kalau kalian ikut organisasi, tugas kalian keteteran. Yang iya boleh angkat tangan aja deh, nggak usah ngomong. Oke Kak Widya, oh iya, bilang Cekara juga bilang iya, Samuel bilang iya. Udah, Reta tugas aman, oh Dinda keteteran, Rahel aman tugasnya. Nyoh keteteran. Oh keteteran, oke. Ya, jadi bikin tugasnya amburadul. Menurut survei dari teman-teman sendiri ya, ya katanya bikin tugas amburadul. Siapa yang di sini juga Kak Michelle nih, tanya buat teman-teman yang nggak ikut organisasi. Siapa yang di sini punya mindset kayak cukuplah sekolah yang pinter Kak, nggak usah aneh-aneh lah, wis nggak usah ikut organisasi Kak. Duh, bikin pulang sore, bikin ini, bikin itu, tugasku ini. Siapa yang punya pemikiran kayak gitu? Jujur aja nggak apa-apa teman-teman. Ya, kupu-kupu kalau di istilah kuliahan ya, kuliah pulang, mahasiswa kupu-kupu. Di sini teman-teman ada yang jadi siswa kupu-kupu? Habis sekolah pulang aja lah Kak. Duh, ngapain deh kayak teman-teman itu repot, pulangnya sore. Ayo, siapa yang di sini ngaku aja teman-teman yang ngerasa kayak ikut organisasi
Nggak terlalu penting lah kak, cukup aku fokus belajar aja, nyenengin papa mama, rapotku yang penting aman. Angkat tangan teman-teman. Sharing ini nggak apa-apa loh. Kak Misha nggak bilang kamu nggak boleh kayak gitu, nggak ada ya. Siapa yang di sini kayak gitu? Waduh malu-malu ya, nggak ada. Oke berarti semua setuju organisasi penting? Ya setuju lah ya. Oke Kak Misha ambil kesimpulan kalian semua setuju kalau kita membahas organisasi itu adalah hal yang penting. Boleh di next? Oke, introduction ya, ini menurut counselor dari bukunya yang mengatakan bahwa organisasi merupakan sebuah sistem yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha tertentu oleh suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan. Sama yang disampaikan oleh Samuel ya, itu kayak kata-katanya Samuel itu kesimpulan dari pengertian yang disampaikan oleh counselor. Jadi ada keywordnya teman-teman. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Oke, di sini teman-teman yang ikut organisasi, siapa yang organisasinya enggak terstruktur kak? Semua jadi ketua, ada? Enggak ada ya? Semua jadi sekretaris kak? Enggak ada ya teman-teman. Jadi semuanya itu memiliki sistem yang mengatur agar jalannya organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Terus yang kedua ada kata kunci koordinasi. Koordinasi itu adalah sebuah proses yang menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Koordinasi itu dilakukan untuk semuanya bisa satu pemikiran, satu paham, dan satu visi teman-teman. Jadi nggak bisa kalau koordinasi dilakukan oleh 2 orang. Koordinasi dilakukan oleh 1 orang. Ya, jadi dari organisasi kita belajar bahwa dalam namanya koordinasi nggak bisa ada 2 kepala di dalam sebuah koordinasi. Hanya ada 1 kepala di dalam sebuah koordinasi supaya sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga kata kuncinya adalah kelompok. Kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mengenal satu dengan yang lain, memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Oke teman-teman, Kak bisa tanya lagi. Yang di sini organisasinya ada orang di luar, misal gini, OSIS lagi ada acara, terus panitianya ngambil dari luar pengurus ada? Yang sistemnya kayak gitu? Enggak ya? Benar ya? Enggak ada ya? Berarti dalam sebuah kepanitiaan, dalam acara sekolah misalnya OSIS, itu pasti pengurusnya itu orang-orang yang pengurus OSIS, benar? Gak mungkin di luarnya ya. Maka dari itu kelompok dari organisasi itu sangat spesifik. Orang-orangnya ya itu-itu aja kak, gak bisa dicampur sama yang lain-lain. Nah terus nanti kita akan bahas tentang kelompok dan di luar kelompok itu nanti ada pembahasannya tentang organisasi. Dan mencapai tujuan, oke, itu gak perlu dijelasin ya teman-teman. Masa kalian gak tahu arti dari mencapai tujuan? Yaitu adalah apa? Mencapai tujuan. Ya mencapai tujuan. Oke, next kak. Tujuan organisasi itu bermacam-macam, tergantung dari organisasinya. Contoh OSIS. OSIS punya tujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah kak. Dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin PRBK, tujuannya untuk membawa anak-anak muda semakin dekat mengenal Tuhan. Seperti Timotius gitu ya, kan PRBK Genti gitu. Terus juga mungkin ada beberapa acara kayak kepanitiaan Natal. Tujuannya apa? Mensukseskan ibadah Natal. Dengan jemaat hadir supaya jemaat mengerti bagaimana gini. Nah semua organisasi itu pasti punya tujuan dan visi misi teman-teman. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari tujuan organisasi ini agar dapat tercapai oleh anggotanya. Yang pertama itu adalah alur koordinasi yang jelas. Alur koordinasi itu dilakukan dari bawah anggota, kemudian kepada koordivisi kepada BPH atau ketua atau pokoknya divisi inti kepada ketua dan ketua yang akan bertanggung jawab kepada atasnya lagi kalau masih ada. Contoh dengan pembina, contoh dengan pembimbing dan lain sebagainya. Kalau di kampus Kak Michelle ketua itu juga bertanggung jawab terhadap pihak kampus bahkan sampai kepada rektorat gitu teman-teman ya. Jadi alur koordinasi itu harus jelas, nggak boleh dilompati. Contoh, ketua langsung ngomong ke anggota, itu salah. Ketua harus ngomong ke koor. Koor menyampaikan kepada anggota. Anggota mau protes ke ketua nih misal. Gak boleh melompati koordinator. Harus melewati koordinator ngobrol. Kak gini. Koordinator yang menyampaikan kepada ketua. Begitu sebaliknya.
Pokoknya alur koordinasi itu nggak boleh rusak teman-teman. Kalau alur koordinasi ini cacat atau alur koordinasi ini rusak, maka tujuan organisasi ini akan hancur. Karena adanya ketidaktaatan dari alur koordinasi. Jadi di dalam organisasi kita juga belajar tentang bagaimana kita harus taat teman-teman. Bagaimana kita harus mengerti, bagaimana kita harus paham apa yang harus kita sampaikan dan kepada siapa kita menyampaikan. Bukan berarti kayak ketua nih, aku bisa lah, kan aku pemimpin, aku bisa semaunya, aku bisa mau semauku sendiri. Aku misalnya enggak kurang cocok, misalnya kita ada organisasi isinya Kak Michelle sebagai ketua, ada Aldo sebagai koor, Sam sebagai anggota. Kak Michelle kurang cocok sama Sam, Kak Michelle langsung tegur, Sam gini, itu enggak boleh teman-teman. Itu harus melalui Aldo sebagai koor menyampaikan kepada Sam. Jadi ada alur koordinasi yang harus dijaga agar tujuan organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, komunikasi. Dalam komunikasi, karena Kak Michelle juga kuliahnya di bagian ilmu komunikasi, Kak Michelle belajar tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini nantinya akan mempengaruhi sistem kerja organisasi dan juga akan mempengaruhi iklim organisasi. Contoh, organisasi yang komunikasinya jelek adalah organisasi yang menggunakan bahasa daerah. Di dalam organisasi, Kak Michelle sering menjumpai, karena lingkup universitas ya, luas dari seluruh Indonesia juga ada di dalam kampus Kak Michelle. Biasanya organisasi yang didominasi oleh teman-teman kita yang berasal dari suku Jawa akan berbicara dan berbahasa dengan bahasa Jawa. Itu salah teman-teman. Karena itu akan membuat perpecahan kecil dalam sebuah organisasi. Sama seperti kita ada di lingkup gereja misal, di dalam pengurus PRBK misal contoh ya. Di dalam pengurus PRBK usahakan jangan ada yang menggunakan bahasa Jawa kecuali memang semua anggota kalian adalah orang Jawa. Karena di dalam organisasi ada sebuah keprofesionalitasan yang harus dijaga, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam organisasi memang beda teman-teman dengan di luar organisasi. Di luar organisasi kita bisa friend gitu ya, kita bisa konco kental gitu misal contoh. Terus juga di luar organisasi kita bisa menjadi keluarga. Tapi ketika sudah masuk ke dalam sebuah organisasi, ada sebuah keprofesionalitasan yang harus dijaga, yaitu dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengerti apa yang menjadi kekurangan dari teman-teman kita. Maka dari itu komunikasi dalam sebuah organisasi itu penting. Kemudian yang ketiga ada program kerja. Di sini nggak mungkin ya teman-teman organisasinya nggak ngapa-ngapain Kak, organisasiku santuy gitu. Ada nggak yang organisasinya? Yaudahlah Kak, kita ngikut guru, nggak tahu programnya apa, nggak ada ya teman-teman. Semua organisasi punya program. SMP ada programnya, ada. Bahkan lingkup SMP aja ada programnya. Dan teman-teman SMA mungkin yang kuliah, mungkin mengurus PRBK juga punya program kerja yang jelas. Jadi di dalam program kerja yang jelas itu menciptakan tujuan organisasinya dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang keempat ada pembagian tugas teman-teman. Nah pembagian tugas ini relate dengan alur koordinasi. Di dalam pembagian tugas, semua orang yang ada di dalam organisasi ini belajar untuk bisa bertanggung jawab dan memahami job desk yang dia punya. Jadi contoh, Kak Michelle adalah seorang sekretaris. Kak Michelle harus paham bagaimana cara membuat proposal, Kak Michelle harus ngerti cara bikin surat, Kak Michelle harus ngerti cara alur birokrasi misalnya di kampus gitu ya. Kak Michelle kalau misalnya ada di lingkup PRBK, Kak Michelle harus tahu kalau surat ini nanti ngajukannya ke siapa, surat ini harus setor ke siapa, surat ini harus disampaikan kepada siapa, itu harus tahu. Pembagian tugas. Oke, Kak Michelle mau tanya, Cristiano di OSIS jadi bagian apa? Wakil? Oke, keren. Tepuk tangan dulu teman-teman, tepuk tangan. Kecil-kecil tapi rawit loh. Oke, tugasnya ngapain ya biasanya? Oke, keren-keren. Jadi membantu wakil ketua kepada seksi bidang dan apa tadi? Oh, bantu nyatet. Oke, notulensi, bener ya. Jadi di sekretaris juga ada tugas yang namanya notulensi. Kalau Sam, bagian apa di OSIS? Ketuasi, berarti koordinator divisi gitu ya. Divisi apa? Wih siap, bela negara UPN. Ya jadi UPN, bisa masuk UPN ya, enggak canda. Terus kalau Reta, bagian apa di OSIS? Seni, oke anggota ya, anggota divisi seni, oke keren-keren. Rael? Wih keren sekretaris. Kakak-kakak tolong dicatat ya, ini ada bibit-bibit unggul nih teman-teman kita nih. Oh, terus Dinda? Bendahara. Tolong ya dicatat ya kakak-kakak, ini banyak bibit-bibit unggul dari teman-teman nih. Boleh
dipikirkan buat kepanitiaan selanjutnya. Oke, jadi pembagian tugas itu teman-teman ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu tadi mengerti bagian kita. Yang kedua adalah gak boleh ngayahi. Teman-teman ada yang tahu artinya ngayahi? Ya, true. Ngambil tugas atau ngambil job desk dari teman kita. Itu gak boleh teman-teman. Pembagian tugas itu harus jelas. Kecuali dalam tanda kutip, teman yang ada tugasnya itu meminta tolong kepada kita untuk membantu. Itu baru boleh kita mengambil alih job desk dari teman kita. Tapi teman kita itu harus tahu apa yang sudah kita kerjakan teman-teman. Jadi nggak boleh namanya ngayahi kayak, aduh misal contoh. Oke, contoh misal kayak kita mau pergi study tour. Gitu ya. Bagian absensi telat teman-teman. Bagian absensi telat, terus kalian tiba-tiba datang dengan membawakan kertas kosong. Ayo yang belum absen sekarang di sini, gitu kan. Terus si absen sini datang, maaf ya Rek terlambat, maaf ya teman-teman terlambat. Ternyata dia udah bawa kayak kertas tebel gitu untuk absen. Itu salah teman-teman, kalian boleh punya inisiatif untuk mengambil alih job desk teman kalian. Tapi ingat kalian punya alur koordinasi yang jelas. Kalian bisa ngomong ke koor, misal koor bagian absensi contoh. Kak ini belum datang gimana? Terus koornya baru bilang, iya boleh kamu ambil alih. Tapi kalau memang enggak teman-teman, jangan pernah sekali-sekali sok-sokan mau ngambil alih. Karena itu bisa menimbulkan perpecahan di dalam sebuah organisasi. Itu yang pertama. Itu yang kedua, jangan pernah ngayahi. Kemudian yang ketiga adalah mencampuri urusan divisi lain. Contoh, Kak misal divisi acara. Kak misal ikut-ikut Cekara misalnya ketua ya. Kak Cekara lagi rapat tentang konsep gini. Bagaimana gini. Kak misal ikut-ikut kayak, ojo ngono lah C, jangan gitu lah C, harusnya gini C. Itu nggak boleh teman-teman, acara ya acara, inti ya inti. Jadi tidak boleh mencampuri kecuali memang dalam lingkup rapat dan meminta saran kepada divisi lain. Itu harus jelas teman-teman. Mungkin contoh anggota divisi seni gitu ya, mencampuri urusan anggota divisi olahraga contoh. Kayak, aduh gak bisa harusnya badminton sambil nyanyi, gak boleh gini. Gak bisa ya teman-teman, jadi gak boleh mencampuri urusan dari anggota divisi lain. Kalian punya proker yang jelas, kalian punya program kerja yang jelas. Jangan sekali-sekali berpikir untuk mencampuri urusan orang lain. Berarti kalau kalian mencampuri urusan divisi lain, proker kalian kurang banyak gitu ya. Mungkin bisa di note teman-teman yang ngerasa jadi koordinator atau jadi ketua, ngerasa kayak ini anak ini kok mencampuri terus, tambah tugas saya biar dia gak ikut campur gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali mencampuri urusan divisi lain. Kemudian yang terakhir yaitu tadi yang Kak Bisa sudah bilang, boleh inisiatif tapi tahu batas. Jangan sok-sokan mau mengambil semua tugas orang lain, jangan sok-sokan mau ngambil ini itu. Jangan ya teman-teman. Karena itu akan juga berimbas buruk ke diri kalian. Kak misal sering menjumpai orang-orang yang suka mencampuri dan mengambil alih tugas orang lain. Itu pasti bilang kayak, semua aku yang kerjain, aku jadi kayak capek gini. Nah itu kesalahan karena kalian sudah punya job desk yang jelas, jangan berpikir untuk mencampuri orang lain. Kalau kalian capek ya itu berarti salah kamu sendiri gitu, contoh itu ya teman-teman. Karena Kak bisa sering menjumpai orang-orang yang seperti itu dan itu menimbulkan perpecahan gitu kan di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir adalah manajemen konflik. Mungkin nanti manajemen konflik teman-teman bakal banyak belajar juga di CBC ya teman-teman. Kak Michelle akan menjelaskan singkatnya saja. Manajemen konflik itu adalah bagaimana sistem atau cara kita mengatur atau mengatasi sebuah konflik agar konflik ini reda dan tidak menjadi panas gitu, enggak menjadi semakin panas. Mungkin sampai situ aja di manajemen konflik. Boleh di next slide. Oke, manfaat organisasi. Sebenarnya teman-teman, di dalam manfaat organisasi ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kak Michelle cuma tulis 4 karena ya nanti biar dibahas lebih banyak di CBC. Masa Kak Michelle jelasin semua di sini, nanti kalian gak ikut CBC dong. Ya, jadi yang pertama adalah manajemen waktu. Siapa yang di sini ikut organisasi merasa bahwa bisa manajemen waktu? Cuman Cekara, Rahel, Happy, Kak Widya. Manajemen waktu, mengatur waktu, siapa yang di sini belajar, maksudnya aku belum sempurna Kak, tugasku kadang masih keteteran, tapi kalian sudah at least berusaha mengatur. Oke, teman-teman yang ikut organisasi, ya ada Rangga juga. Mungkin yang teman-teman gak ikut organisasi, siapa yang di sini juga belajar untuk bisa lebih lagi mengatur waktu, boleh angkat tangan? Baik kalian tugas atau tugas di rumah atau tugas pelayanan di gereja dan lain sebagainya, boleh angkat tangan teman-teman? Ya Eka, jangan malu-malu, gini gak kelihatan Eka, gini. Jangan gini, gak kelihatan ya, oke Bulan, oke.
Ya, jadi teman-teman, bukan hanya di organisasi mungkin kita akan belajar tentang manajemen waktu, cuman di dalam organisasi kita ada sebuah tuntutan yang harus kita kerjakan beriringan. Mungkin akademik dan organisasi, gak mungkin dong kalian akan meninggalkan dua-duanya. Kalau misal contoh kalian meninggalkan tugas kalian keteteran, kalian meninggalkan organisasi, kalian dipandang red flag oleh teman-teman kalian di organisasi, benar ya? Jadi di dalam di dalam organisasi kita akan belajar bagaimana kita mengatur waktu kita akan belajar bagaimana kita memanajemen waktu kita supaya kita tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu, mana yang lebih penting dan tidak mengorbankan kedua-duanya. Kemudian yang kedua juga melatih kepercayaan diri. Nah teman-teman siapa yang di sini ngerasa, Kak aku orangnya introvert Kak. Aku tuh malu Kak kalau dipegangi mic tuh kayak oh my god derdek gitu ya. Siapa yang di sini ngerasa kalau teman-teman kurang percaya diri? Nah, bohong, Cekara tolong mute. Bisa-bisa aja bilang aku gitu ya. Siapa yang di sini ngerasa kalau dirinya introvert? Rahel, mungkin teman-teman yang lain nggak apa-apa angkat tangan aja. Ini Kak Michelle nggak suruh kalian maju kok. Merasa kayak aku malu Kak kalau aku harus berbicara di depan orang-orang banyak. Boleh angkat tangan teman-teman? Oke, cuma Rahel ya, berarti semua di sini ekstrovert anak-anaknya. Anak-anaknya di sini, amin ya. Oke teman-teman, jadi kalau Kak Misha bilang introvert ataupun ekstrovert itu tidak mempengaruhi kepercayaan diri kalian. Kepercayaan diri itu bisa dilatih, bagaimanapun kalian sifatnya gitu. Contoh kalau contoh Kak Michelle pendiam gitu ya. Kak Michelle tuh orangnya pendiam, tapi kalian kayaknya Kak Michelle pendiam. Enggak, ini contoh Kak Michelle pendiam. Tapi ketika Kak Michelle ikut organisasi, secara nggak langsung Kak Michelle itu harus punya dorongan untuk Kak Michelle berbicara dengan orang lain gitu. Contoh, anggota divisi Nyareta ada berapa? 5. Ya 5 ya, misal 5. Banyak banget ya 5. Ya itu kayaknya satu band gitu lah, itu band terus jadi OSIS enggak ya. Jadi misalnya Reta punya anggota divisi 5. Even Reta seorang anggota, Reta gak mungkin dong diem-dieman sama 4 temennya satu anggota, ya gak Reta? Iya kan? Jadi secara gak langsung kepercayaan diri kita tuh akan dibentuk gitu teman-teman. Harus bisa berkomunikasi dengan orang sebelahnya. Oke coba sekarang Kak Michelle tanya, siapa yang di sini gak kenal sama sebelahnya? Gak mungkin. Oke, Kak Michelle mau tanya siapa ya? Oke, Gloria. Temanmu yang pakai baju hitam ini namanya siapa Gloria? Kak Triwena, benar? Benar. Kalau sebelahnya? Safa. Oke, Safa kenal nggak teman kakaknya ini siapa namanya? Gak kenal. Oke, sekarang Kak Michelle kasih waktu 5 menit coba kenalan dulu sebanyak-banyaknya. Event itu nama atau sekolahnya di mana, kelas berapa. Ayo 5 menit dimulai dari sekarang. Boleh keluar dari bangku ya teman-teman, boleh keluar dari bangku. Kenalan. Kak gak mau kenalan? Sudah kenal, beneran. Nanti aku tes loh teman-teman yang di sini namanya siapa. Oke, kenalan dulu teman-teman. Ayo kenalan. Oke, udah pada kenal? Ayo, sudah cukup? Oke teman-teman, sudah cukup? Cukup nggak? Kalau cukup Kak Michelle sudahi buat kenalan, cukup? Oke, Kak Michelle mau tanya kepada teman-teman yang di sebelah sini, kan tadi udah tanya ke dek. Ya, kamu jangan mengalihkan pandangan dong. Halo, namanya siapa? Alan. Oke, Alan. Kak Michelle mau tanya nih. Yang pakai baju biru ini namanya siapa? Siapa namanya? Gak tahu, kenalan dulu dong, kenalan. Ayo kenalan dulu siapa baju biru? Siapa? Vano. Panggilannya? Vano, oke Vano dan Alan, kenalan ya. Nah teman-teman, jadi di dalam organisasi kita mau gak mau tuh harus belajar bagaimana kita percaya diri. Ngapain sih malu-malu zaman sekarang mau kenalan gitu kan.
Apalagi kalian adalah anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu anak-anak yang lebih jauh lebih percaya diri untuk bisa menampilkan dirinya lewat HP ya. Jadi nggak menyalahkan ya. Memang sosialisasi anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih menurun karena adanya pengaruh dari HP, contoh HP, terus juga kena pandemi kayak 2 tahun ya men. Kita menjadi orang yang cuma tahu orang itu aja. Nah di saat inilah kita perlu mengembalikan lagi kepercayaan diri kita buat kenalan sama sesama kita. Gak harus di organisasi teman-teman, tapi melalui organisasi juga kita akan semakin dibentuk untuk kita semakin percaya diri. Terus yang ketiga ada menambah pengalaman. Oke, menambah pengalaman ini teman-teman sangat penting untuk kalian di dunia kerja. Siapa yang di sini besok mau kerja? Ya, kerja sendiri misal. Terus siapa yang di sini mau kerja di sebuah perusahaan? Saya. Banyak ya teman-teman yang mau kerja untuk masuk apply di sebuah perusahaan. Nah teman-teman di dalam kita mengajukan sebuah ke perusahaan, itu kita perlu CV. Dan di CV itu, kurikulum vitae itu di dalamnya ada beberapa pengalaman yang harus kita cantumkan. Maka dari itu organisasi itu penting banget Kak Michelle bilang. Karena Kak Michelle waktu kemarin daftar magang ya, semester ini Kak Michelle daftar magang. Kak Michelle itu lihat kualifikasi dari orang-orang perusahaan-perusahaan itu pasti mencantumkan mengikuti organisasi menjadi nilai plus. Mempunyai pengalaman kerja menjadi nilai plus. Pernah menjadi koordinasi sebuah divisi menjadi nilai plus. Maka dari itu Kak Michelle bilang organisasi itu penting teman-teman. Karena itu akan mempengaruhi kerja kalian di masa depan. Kalian harus punya pengalaman event itu menjadi sebuah anggota organisasi. Itu gak masalah teman-teman. At least ada sebuah kepanitiaan atau organisasi yang kalian ikuti. Itu menambah banyak banget pengalaman, itu menambah banyak banget manfaat di dalam hidup kalian ke depannya nanti. Mungkin sekarang teman-teman ngerasa kayak aduh kak capek kak organisasiku kak, pulangnya malam, terus prokernya gak selesai-selesai setahun tuh rasanya lamanya minta ampun kak. Nah tapi teman-teman hidup kita itu gak berhenti cuma sampai di SMA, bener? Tahu teman-teman setuju? Hidup kalian gak berhenti sampai kalian SMP, bener adik-adik? Bener ya, banyak hal yang akan terjadi di masa depan dan kita nggak pernah tahu. Maka dari itu organisasi adalah salah satu cara bagaimana kita menunjang diri kita untuk kita bisa menjalankan atau kita bisa menambah pengalaman untuk bekal kita di masa depan. Yang keempat, meningkatkan soft skill maupun hard skill. Soft skill itu ada beberapa, contohnya leadership, kayak Cristiano bilang, ikut OSIS itu meningkatkan kepemimpinan kak, bener, itu meningkatkan soft skill kita. Ikut organisasi itu juga meningkatkan cara kita berkomunikasi, public speaking kita. Mengikuti organisasi juga meningkatkan bagaimana kita mengatasi sebuah masalah. Minusnya teman-teman, anak-anak zaman sekarang itu sering banget lari dari masalah. Contoh, kalian diperhadapkan oleh masalah, tapi kalian memilih untuk menghindar. Kayak, aduh nggak bisa, mending aku pura-pura nggak tahu. Nah itu sering banget terjadi di anak-anak zaman sekarang. Nah ketika kalian mengikuti organisasi, kalian mau menghindar itu gak bisa teman-teman. Karena kalian dikejar oleh deadline. Bener anak organisasi? Oke, iya, jadi di organisasi kita akan belajar bagaimana kita survive, bagaimana kita mengerti ada beberapa hal yang harus kita kerjakan tapi kita gak bisa lari dari hal itu. Mungkin teman-teman ngerasa kayak, kak aku tapi gak mampu kak kalau mau ngerjain itu. Aku gak bisa kak kalau mau ngerjain itu. Tapi teman-teman ingat, kalau ketika kita gak bisa, ini mulai rohani ya Kak Michelle. Ya ketika kita gak bisa, kita itu punya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Amin. Nah ketika kalian merasa capek, ketika kalian merasa kayak semuanya gak bisa diatasi, percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita teman-teman. Even itu masalah di luar organisasi, masalah keluarga, masalah ini, masalah itu. Karena hidup kita gak pernah lepas dari masalah, betul? Karena badai itu pasti akan berlalu lalang. Ya badai pasti akan berlalu lalang teman-teman. Selama kita hidup gak mungkin badai itu berhenti. Kalau namanya badai berhenti berarti hidup kita juga berhenti. Ya teman-teman sendiri yang bilang ya. Jadi namanya hidup itu pasti kita akan menjumpai masalah. Contoh masalah ini sudah selesai, ada lagi masalah ini. Masalah ini selesai, nambah sini. Sini.
Nah itu namanya kehidupan teman-teman. Nah organisasi ini juga akan meningkatkan bagaimana kalian mengerjakan atau menyelesaikan sebuah masalah. Problem solving kalian diuji, bagaimana kalian menanggapi sebuah masalah itu juga diuji, bagaimana respon hati kalian pun di situ akan dibentuk banyak teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah hard skill. Hard skill contoh, siapa yang di sini suka edit-edit? Edit? Stefano iya, suka edit-edit. Oh, kira gini kayak aku enggak ada. Siapa yang di sini suka mengedit-ngedit? Happy. Ya, angkat tangan lah, Hep. Ikut organisasi gak, Hep? Oke, Happy. Terus Samuel bela negara. Bela negara tuh ngapain biasanya? Baris. Membela negara gitu ya. Bela negara, yes. Oke. Kayak Cristiano. Sekarang udah tahu nyo bagaimana caranya menulis notulensi. Udah tahu ya. Nah itu contoh kecil teman-teman. Contoh kecil bagaimana kita melatih hard skill kita dalam hal misalnya edit, mengedit. Canva kak, oke lah Canva. Terus juga mungkin Adobe kak, Adobe Premiere atau Adobe Lightroom gitu-gitu. Capcut juga bisa capcut. Loh jangan salah loh teman-teman. Kak Michelle itu berkali-kali daftar magang gitu ya. Yang dicari itu bisa menggunakan capcut. Jadi kalian walaupun di sini suka edit jedak-jeduk, itu manfaatkan, gali terus potensi kalian ya. Karena itu bermanfaat teman-teman, serius Kak Michelle gak bohong. Kak Michelle tuh berkali-kali melihat kualifikasi, bisa menggunakan alat editor seperti Canva, CapCut dan lain-lain diperhitungkan. Jadi kayak wow anak jedak-jeduk semakin terdepan guys ya. Jadi kalau teman-teman cuma bisa ngedit CapCut gitu ya biar keren. Biar keren gitu, nggak maunya CapCut. Itu kalian itu sangat diperhitungkan teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengasah kembali skill kalian. Supaya teman-teman itu bisa paham bahwa kalian itu punya keahlian yang tidak semua orang miliki. Kak Michelle tuh nggak bisa ngedit, serius. Kak Michelle tuh paling anti dengan hal-hal mengedit. Ya itu menjadi peluang bagi teman-teman semua yang di sini punya pengalaman bisa ngedit, bisa bikin jedak-jeduk, bisa bikin template ini. Itu teman-teman yang membuat kalian akan mendapatkan nilai plus gitu ya. Oke bisa di next lagi kak. Tips and trick bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara akademik kita dengan organisasi kita. Dengan pelayanan kita mungkin juga ya. Jadi yang pertama adalah prioritas teman-teman. Akademik dan organisasi itu sama-sama penting. Gak bisa ditinggalin kedua-duanya. Tapi ketika kita tahu prioritas kita akan semakin ngerti mana yang lebih penting, mana yang jauh lebih harus dikerjakan dulu, tanpa mengorbankan kedua-duanya. Kak Michelle pernah mengalami hal ini, ketika itu Kak Michelle ada ikut organisasi UPN TV dan organisasi kerohanian di kampus ya. Kak Michelle itu pagi sampai sore ada bikin greetings Natal di UPN TV dan malamnya itu jam 7 ada rapat koordinator. Waktu itu Kak Michelle bingung harus pilih yang mana karena walaupun jamnya berbeda tapi Kak Michelle tuh capek banget hari itu. Jadi Kak Michelle tuh bingung mengorbankan diri Kak Michelle atau mengorbankan UPN TV atau mengorbankan UKM-nya Kak Michelle. Akhirnya Kak Michelle gagal di dalam hal prioritas ini. Kak Michelle akhirnya memilih untuk Kak Michelle gak bisa lari waktu itu ya. Jadi waktu itu Kak Michelle akhirnya mengorbankan kesehatan diri Kak Michelle sendiri. Akhirnya keteteran. Hal ini salah karena di mana? Manajemen waktu Kak Michelle yang salah. Harusnya Kak Michelle tahu mana yang lebih prioritas. Contohnya lebih prioritas waktu itu adalah UPN TV. Kenapa Kak Michelle mengiyakan untuk rapat di hari itu di jam malam? Kenapa Kak Michelle nggak memberikan alternatif lain? Jadi Kak Michelle nggak tahu prioritas yang mana, Kak Michelle ngerasa semuanya penting ini gimana ini. Akhirnya berjalannya mengorbankan dirinya sendiri gitu ya. Nah hal ini berhubungan dengan hal nomor 2 yaitu adalah jangan sungkan untuk bilang enggak. Bukan berarti kalian sombong teman-teman, no ya. Bukan berarti kalian istilahnya kayak menyepelekan permintaan orang, enggak. Tapi kalian itu punya hak untuk berkata tidak. Dan kalian juga semua punya kapasitas untuk mengerti, kalian semua punya hak untuk mengerti kapasitas kalian. Jangan pernah kemakan sungkan teman-teman ya. Kalau memang kalian nggak bisa, bilang enggak. Kalau memang kalian nggak mampu, bilang enggak. Atau enggak kalian memikirkan bagaimana mencarikan solusi yang lain. Solusi bagaimana kalian bisa mengatasi hal yang
kalian harusnya bilang enggak itu tadi. Jadi ketika misal contoh, Kak Michelle waktu itu ada ikut kepanitiaan di kampus dan Kak Michelle juga diminta untuk pelayanan di Kediri. Sama-sama penting teman-teman. Kepanitiaan di kampus itu juga menyangkut tentang pelayanan, di Kediri pun di gereja juga menyangkut tentang pelayanan. Tapi Kak Michelle harus tahu mana yang lebih prioritas. Di mana Kak Michelle jauh lebih dibutuhkan. Kak Michelle akhirnya merasa bahwa Kak Michelle jauh lebih dibutuhkan di Surabaya. Kak Michelle berkata tidak untuk pelayanan di sini. Bukan berarti Kak Michelle parah, Kak Michelle sombong, Kak Michelle. Ingat Kak Michelle, kamu dulu dari Kediri, Kak Michelle baru ke Surabaya. Enggak ya teman-teman, tapi Kak Michelle tahu prioritas Kak Michelle. Di mana Kak Michelle jauh lebih dibutuhkan. Kalau di Kediri memang ada yang bisa menggantikan, Kak Michelle mencari solusi untuk bisa digantikan oleh orang lain. Tapi di Surabaya, Kak Michelle nggak bisa digantiin sama siapa-siapa. Maka dari itu Kak Michelle harus bisa mengerti prioritas dan bilang enggak untuk pelayanan di Kediri. Bukan berarti Kak Michelle pilih-pilih pelayanan, jelas saya Kak Michelle. Enggak ya teman-teman. Jadi karena memang harus punya integritas dari diri kalian. Ketika kalian merasa kalau kalian nggak mampu jangan diterima. Kalau kalian merasa itu bukan kapasitas kalian jangan pernah diterima. Benar kata Tuhan, kalau Tuhan akan memberikan kapasitas yang jauh lebih besar kepada kita. Benar, asalkan kita sudah bisa menyelesaikan kapasitas yang sebelumnya Tuhan sudah berikan. Jangan pernah merasa kalau kalian dalam hal kecil aja belum bisa beres minta hal yang besar. Tuhan sama sekali gak suka hal seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa setia dulu dalam hal-hal yang kecil. Kalian harus bisa mengatasi kapasitas kalian. Mungkin kalian merasa ini cukup besar dan aku harus bisa menguasai dulu. Baru setelah itu aku belajar hal yang lebih besar. Jadi jangan pernah jangan pernah sungkan untuk bilang enggak gitu ya. Kepada orang-orang yang mungkin meminta pertolongan kita tapi merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga itu adalah disiplin waktu. Tips and triknya yang ketiga adalah disiplin waktu. Benar, harus ada manajemen waktu yang baik. Contoh, Kak aku gak bisa Kak, aku tuh orangnya gak bisa diatur. Aku tuh fleksibel banget Kak. Hidupku kalau diatur-atur pusing, aku stres, gak bisa Kak. Tapi gak bisa gitu teman-teman. Di dunia ini bukan kalian aja manusia fleksibel. Di dunia ini semuanya itu ada aturannya. Kalau kalian mau fleksibel, tinggallah di hutan. Karena kalian akan bersama dengan alam bebas gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus terstruktur. Mungkin kalian belajar kayak, nggak bisa Kak, aku tuh orangnya seni banget Kak. Aku tuh abstrak. Aku nggak bisa Kak. Kalau misalnya aku di gini-giniin, nggak bisa ya teman-teman. Dalam seni pun juga ada aturannya. Di dalam seni pun juga ada beberapa hal yang menjadi pedoman dan aturan serta acuan dalam kehidupan orang-orang seni gitu ya. Gak bisa dong kalian, contoh besok pelayanan jam 7. Aku orangnya fleksibel, aku datang 7:30 deh. Gak bisa ya teman-teman. Bener? Gak bisa? Gak bisa kan? Terus juga misal contoh sekolah. Aku orangnya fleksibel, aku gak bisa diatur masuk jam 7. Aku mau masuk jam 9 aja waktu istirahat pertama. Apa enggak ya BK kalian mendatangi dan memberikan surat panggilan kepada orang tua, benar? Benar ya, jadi hidup itu harus disiplin teman-teman. Kalian gak bisa semaunya sendiri, karena gak semuanya itu tentang diri kalian. Gak semuanya itu tentang maunya kalian. Kita hidup pun juga harus seturut maunya Tuhan. Emang Tuhan mau lihat anak-anaknya gak tertib kayak gitu, gak disiplin. Terus meninggalkan hal ini, meninggalkan hal itu, tidak setia, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Itu gak boleh ya teman-teman. Jadi disiplin waktu itu sangat penting. Dan yang terakhir adalah berdoa. Yes, true Min. Jadi langkah terakhir, tips and trick yang terakhir adalah berdoa teman-teman. Ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang sulit, di mana kalian harus mengorbankan, misal mengorbankan kuliah, mengorbankan sekolah, apa organisasi ya Tuhan, atau pelayanan ya Tuhan. Nah, kalian ketika bingung itu teman-teman, kita punya Allah, sang pemberi jalan keluar. Siapa yang di sini ngerasa kalau selama aku doa kayaknya nggak ada hal yang terjadi? Kak Michelle boleh angkat tangan. Gak ada ya teman-teman. Tuhan kita itu akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita perlu berdoa teman-teman dalam menentukan hal-hal atau menentukan sesuatu yang perlu kita kerjakan. Gak melulu bagaimana tentang kita berorganisasi, pelayanan, sekolah. Semua itu perlu campur tangan Tuhan. Semua itu perlu tanya Tuhan dulu. Even Kak Misal mengikuti kepanitiaan di luar kerohanian misalnya. Kak Misal waktu itu pernah ikut event Piala Rektor UPN.
Kak Michelle itu tanya Tuhan dulu, Tuhan bener gak ya keputusanku aku ikut kepanitiaan ini? Bener gak ya Tuhan kalau aku bisa melakukan hal ini? Bener gak ya Tuhan aku bisa menjalani ini semua? Dan itu Kak Michelle minta tanda, selalu minta tanda kalau memang Tuhan izinkan. Tuhan buat memang rencananya sudah terstruktur dari awal. Akhirnya ya Tuhan bilang iya, Kak Michelle akhirnya daftar. Tapi pernah gak Kak Michelle ikut kepanitiaan sok-sokan daftar-daftar semuanya? Pernah. Karena Kak Michelle waktu itu ngejar, aku harus punya poin-poin di kampus supaya besok kerjanya gampang, skripsinya cepat, gini. Kak Michelle itu pernah asal ikut kepanitiaan, ini diikutin, itu diikutin, ini ikutin semua. Akhirnya ngebug otaknya Kak Michelle ya, otaknya Kak Michelle bledos teman-teman. Karena Kak Michelle stres, Kak Michelle gak tanya Tuhan dulu, Kak Michelle gak berdoa dulu, semua diatasi sendiri, diambil ini, diambil itu. Jadi Kak Michelle kayak akhirnya, oh my God. Akhirnya aku koit teman-teman. Karena itu pernah teman-teman, Kak Michelle mengiyakan untuk menjadi sekretaris sebuah event. Tapi Kak Michelle juga mengiyakan menjadi ketua dalam sebuah event. Kak Michelle itu ada acara dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Itu yang sekretaris. Kemudian jam 11 sampai jam 3 pagi itu ada rapat di kepanitiaan satunya lagi. Nah itu kan bikin Kak Michelle agak, aduh Tuhan Yesusku tolong. Kak Michelle gak bisa gini. Ya walaupun akhirnya bisa terlewati tapi harus mengorbankan lagi Kak Michelle yang sakit gitu kan. Karena kepanitiaan yang terlalu banyak. Dan itu penting teman-teman, kalian tanya Tuhan dulu, kalian atur waktu kalian tahu prioritas kalian. Bagaimana kalian bisa menyusun jadwal kalian dengan baik. Memang kalau Kak Michelle bilang tugas zaman sekarang berat apa enggak? Tugas kalian berat apa enggak? Ayolah ngomong teman-teman. Kak Michelle tuh gak ngerti dengan kedipan mata kalian juga. Kak Michelle gak ngerti itu iya atau enggak ya teman-teman. Tugas zaman sekarang berat apa enggak? Berat ya. Tapi teman-teman kalian punya hikmat, kalian punya Tuhan yang akan menunjukkan bagaimana kalian harus bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian. Oke, Kak Michelle dari tadi ngomong, emang Kak Michelle punya pengalaman apa? Oh my God. Ya, jadi next Kak, ini saatnya sesi flexing. Next. Wah, cantik sekali siapa tuh? Oh my God. Ya. Jadi ini adalah beberapa pengalaman Kak Michelle, teman-teman. Bukan berarti Kak Michelle sosokan, alah apa sih Kak Michelle? Ngomong apa sih Kak Michelle? Kak Michelle dari tadi bahas organisasi gini. Jadi Kak Michelle itu telat, hitungannya telat teman-teman ikut organisasi. Kak Michelle baru ikut organisasi itu waktu SMA, harusnya dari SMP itu bisa diasah gitu ya. Tapi buat teman-teman yang sekarang belum ikut organisasi atau belum mengerti tentang organisasi, hal ini sekarang ini bukan waktu yang terlambat. Kalian masih punya banyak peluang untuk bisa dikerjakan. Kak Michelle mulai dari rendah dulu teman-teman, dari sekretaris 2. Sekretaris 2 jangan dibilang, "Alah sekretaris lo divisi inti gini." Tapi Kak Michelle tuh ada di bawah teman-teman, dari bawah. Terus ketika Kak Michelle bisa menyelesaikan, diberi kepercayaan naik lagi level. Dipercaya lagi naik level. Jadi teman-teman, gak afdol kalau kita PRBK gak buka Alkitab. Yuk buka Alkitab. Yuk dibuka di Lukas 16 ayat 10 teman-teman. Kayaknya ini sudah gak asing lagi ya buat teman-teman semua. Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, Lukas 16 ayat 10. Yang sudah katakan amin. Amin. Oke, dibaca bareng-bareng. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah itu teman-teman, bahkan Alkitab sendiri mengatakan ketika kita gak setia dalam hal kecil, kita gak akan pernah mendapatkan suatu hal yang besar. Maka dari itu semuanya itu harus dimulai dari dasar. Dasar itu apa Kak Michelle? Dari hati. Jadi teman-teman ketika kalian mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan, mengikuti pelayanan, bersekolah, menuntut ilmu dan lain-lain, itu semua harus punya hati dulu teman-teman. Hati kalian harus benar-benar mengerjakan hal yang sudah Tuhan percaya dalam kehidupan kalian. Di dalam hati kalian sebagai dasar itu harus kalian tanamkan punya tanggung jawab. Harus tanamkan nilai-nilai kebenaran firman. Punya tanggung jawab, jujur, disiplin, tertib, dan lain sebagainya.
Jadi hal-hal kecil itu nggak melulu tentang organisasi seperti yang Kak Misal sampaikan. Hal-hal kecil adalah bagaimana kalian memanage tanggung jawab kalian di sekarang ini. Bukan hal-hal yang besar, bukan hal yang muluk-muluk. Tapi bagaimana kalian bisa menghadapi situasi dan kondisi hidup kalian saat ini.